guys, it's me Paula and welcome back to my channel. Jadi untuk video aku kali ini, aku nggak akan men-cover lagu, tapi aku bakalan jelasin materi tentang salah satu mata kuliah yang sedang aku ampu di kampus aku. Slide pertama. Penghayaan pertemuan pertama mata kuliah perancangan tata rias dan tata busana oleh Paula Arina. Next. Definisi rancang rias dan busana. Yang pertama ada definisi perancangan busana. Desain atau rancang kostum atau busana ialah rancangan busana yang di dalam bentuk dan fungsinya memahami dan mengetahui nilai-nilai yang berkaitan dengan topik seperti filosofi, historis, etik, estetik, busana atau kostum, dan juga nilai religi. Jadi dalam pembuatan kostum itu harus disesuaikan dengan tema yang akan digunakan. Jadi kita temanya apa, lalu buat baju yang sesuai dengan tema itu. Yang kedua ada definisi dari tata rias. Tata rias itu sendiri secara umum dapat diartikan sebagai salah satu ilmu yang mempelajari seni merias wajah untuk menampilkan kecantikan sendiri atau orang lain menggunakan kosmetik yang dapat menutupi dan menyamarkan kekurangan-kekurangan pada wajah dan alat-alat pada wajah serta teknik-teknik merias wajah itu sendiri. Jadi kalau kalian sedang mengampu studi tentang merias wajah, kalian juga bakal diajarin soal teknik-teknik dalam merias wajah, seperti gimana teknik bikin alis atau teknik menggunakan brush yang baik dan benar gitu. Next, fungsi tata rias pagelaran. Yang pertama, membantu menunjukkan perwatakan atau karakter. Tata rias berfungsi melukiskan watak seseorang dengan mengubah tampilan wajah menyangkut aspek usia, ras, dan juga bentuk wajah. Yang kedua, memberi nilai tambah keindahan karya. Dengan tata rias yang baik tentunya akan menambah keindahan karya yang ditampilkan. Yang ketiga, memberi efek gerak pada ekspresi wajah seseorang di atas panggung. Karena tampilan seseorang tampak datar ketika tertimpa cahaya lampu. Oleh karena itu dibutuhkan tata rias untuk menampilkan dimensi wajah. Yang keempat, memperjelas garis wajah. Fungsi garis tidak sekedar menegaskan, tetapi juga menambah sehingga terbentuk tampilan yang berbeda dengan wajah asli si pemain. Yang kelima, menyempurnakan penampilan wajah. Penyempurnaan wajah dilakukan pada seseorang yang tidak sesuai dengan karakter yang dibawakan. Jadi tata rias itu juga bisa buat mengubah karakter seseorang. Misalkan seorang itu muda, umur 22 tahun, tapi pas waktu pagelaran dia acting sebagai orang tua yang usianya sudah 60 tahun. Jadi make up itu sangat berfungsi buat mengubah dia, wajah dia jadi orang tua kayak gitu. Jadi sesuai karakter yang akan dibawakan oleh si pemain. Next, fungsi tata busana pagelaran. Yang pertama, menciptakan keindahan penampilan. Berfungsi sebagai bentuk ekspresi untuk tampil lebih indah dan dibuat khusus dilengkapi dengan aksesoris yang dibutuhkan. Yang kedua, membedakan suatu dengan yang lain. Penampilan tokoh dengan karakter yang berbeda antara satu dengan yang lain, dan kostum tersebut menggambarkan atau menonjolkan ciri khas suatu tokoh. Yang ketiga, menggambarkan karakter tokoh. Melalui kostum, karakter seseorang dapat dilihat. Perbedaan karakter ditampilkan melalui model, bentuk warna, motif, dan garis yang diciptakan. Yang keempat, memberi ruang gerak. Kostum bukan sebagai penghalang bagi aktivitas, tetapi memberi ketulusan seseorang untuk mengekspresikan karakternya. Yang kelima, memberikan efek dramatik. Busana mendukung dramatika sebuah adegan dalam lakon. Gerak pemain akan lebih ekspresif dan dramatik dengan adanya kostum. Jadi menurut pengalaman aku sendiri, karena aku biasanya nyanyi, pas waktu lomba gitu aku juga pas waktu pesen baju, aku bakalan bilang ke desainernya kalau Mbak, ini aku bakalan nyanyi lagu ini nih, kayak gitu. Jadi sama desainernya pun juga diarahkan, kamu pakai kayak gini bagus ya modelnya, warnanya kayak gini, kayak gitu-gitu. Jadi disesuaikan aja gitu sama yang akan dibawakan nantinya. Next, alat dan bahan membuat rias. Jadi ini aku bakalan nunjukin juga ke kalian salah satu beberapa aja yang aku punya juga sesuai dengan materi yang aku sampaikan. Bahan yang digunakan adalah sebagai berikut: pembersih atau cleanser, penyegar atau face tonic. Jadi seperti ini, kalian bisa pakai yang lain juga kayak gini. Yang ketiga ada pelembab. Pelembab itu terserah kalian juga sih, moisturizer kayak gini. Yang keempat ada alas bedak atau foundation.
Atau ada tiga. Yang pertama ada alas bedak cair atau liquid foundation, yang kedua alas bedak krim atau cream foundation, yang ketiga ada alas bedak khusus atau cake foundation atau stick foundation. Jadi aku punya ini yang liquid foundation. Aku nggak punya foundation, cuman ini contoh aja. Ini aku pakai BB cream ini. Tapi untuk yang saat ini lebih dipermudah ya dengan adanya cushion. Jadi kayak gini bentuknya. Dia kayak bedak gitu, tapi dia itu sudah ada semacam BB cream atau fondinya, aku juga nggak tahu sih dalamnya kayak gini. Jadi langsung ditap-tap aja kayak kalian bedakan gitu, udah kayak pakai BB cream sih. Lalu ada bedak atau face powder. Ini ada dua jenis, ada bedak tabur atau loose powder, dan yang kedua ada bedak padat atau compact powder. Jadi kayak gini. Untuk yang bedak padatnya, kalian pasti tahu kalau bedak ini yang loose powder, jadi yang bentuknya tabur. Lalu bayangan mata atau eyeshadow, dan juga penyipit mata atau eyeliner. Buat eyeshadownya kayak gini. Eyeliner terserah sih, ada yang cair juga dan juga ada yang bentuknya kayak pensil kayak gini. Lalu ada pensil alis dan cat bulu mata atau maskara. Pensil alis pasti yang cewek-cewek tahu sih. Yang maskara juga maskara seperti biasa, seperti ini. Lalu ada pemerah bibir atau blush on dan juga pemerah pipi. Pemerah pipi atau blush on, dan juga pemerah bibir atau lipstick. Jadi untuk blush onnya kayak gini, pasti tahu lah ya yang cewek. Buat lipsticknya mungkin kurang lebih kayak gini. Dan juga ini juga ada pemulas bibir atau lip gloss. Tapi kalau lip gloss sih aku nggak pakai. Ini seperti ini lipsticknya, kalian pasti juga pakai lah kalau lipstick yang cewek. Kalau lip gloss sih nggak pakai, cuman aku biasanya pakai lipstick yang udah ngeglossy. Jadi itu salah satu apa sih, kayak gini, ini ngeglossy sih, jadi ya salah satu aja buat referensi. Lalu ada lem bulu mata. Next, alat yang digunakan adalah sebagai berikut. Jadi ini alat-alat yang digunakan buat tata rias. Ini ada kapas, tisu, sikat wajah. Sikat wajah itu maksudnya beras ya. Jadi beras kayak gini, terserah sih kalian mau pakai beras seperti apa. Beras, lalu busa itu maksudnya kayak gini. Puff dan juga beauty blender kayak gini maksudnya. Sikat alis itu kayak gini. Yang belum tahu aja, sikat alis. Kuas bibir itu yang biasanya kalau kalian beli make up yang jadi satu kayak gini, ini kan ada kayak gini, lipstick kayak gini. Nah, itu di sini pasti ada kuasnya buat ngolesin dari sini ke sini kayak gitu sih. Pencabut alis itu juga bisa pakai kerokan buat ngerapiin alis aja. Biasanya pakai silet kayak gitu. Tahu silet kan? Rambut palsu tuh maksudnya bulu mata palsu. Jadi bulu mata pasangan itu loh. Dan juga eyeshadow lagi, karena eyeshadow juga masuk ke dalam alat dan juga bahan. Next, alat dan bahan membuat busana. Yang pertama ada pensil dan juga ballpoint. Digunakan pensil dan ballpoint yang nyaman dan tidak rapuh dan juga tidak buram. Jadi kalian bisa pakai yang menurut kalian enak aja, yang penting nggak buram. Yang kedua ada kertas pola. Kertas yang digunakan untuk membuat pola, biasanya kertas yang digunakan adalah kertas sampul coklat dan juga kertas koran. Tapi kebanyakan orang-orang tuh pakai kertas koran karena harganya yang nggak mahal, yang cukup murah lah. Yang ketiga, karet penghapus. Gunakan karet penghapus yang bersih dan tidak merusak kertas gambar. Yang keempat, pita ukur. Pita yang digunakan untuk mengambil ukuran panjang pita ukur ada 150 cm. Itu biasanya kalian beli di toko obras itu banyak banget, atau kalian juga bisa beli di Miniso yang satu pak itu, harganya nggak mahal, itu murah juga, tapi kalian udah dapat benang juga warna-warni. Jadi kalau buat bahan-bahannya ini masuklah. Ini juga ada guntingnya, jadi lengkap lah kalau itu.
Lalu ada penggaris siku, penggaris yang memiliki sudut 90 derajat, digunakan untuk garis pola lurus atau siku-siku yang sudut 90 derajat serta membuat garis lengkung pada leher dan juga lengan. Yang keenam ada penggaris panggul, penggaris yang berbentuk sedikit lengkung digunakan untuk bagian panggul pada pola. Yang ketujuh ada gunting kertas, dan yang kedelapan ada gunting kain. Jadi kenapa gunting kertas dan juga gunting kain dibedakan dalam penggunaannya, nggak boleh satu aja, karena gunting kain itu harus nggak boleh tumpul, jadi harus tajam banget. Kalau kalian pakai buat gunting yang lain pasti dia bisa juga tumpul, jadi kebanyakan tuh emang gitu. Jadi kalau kain aja kayak gitu, jadi biar langsung motongnya kain bisa bagus. Next, yang kesembilan ada karbon jahit. Karbon yang digunakan untuk merader kain, warna kertas karbon hitam, biru, hijau, kuning, putih, dan juga merah. Itu terserah kalian mau beli warna apa. Yang 10 ada kapur jahit, kapur yang digunakan untuk memberi tanda pada kain yang akan digunting. Yang ke-11 ada jarum pentul, sebaiknya gunakan jarum pentul yang berkepala agar mudah dipegang. Yang ke-12 ada radar, alat yang digunakan untuk memberi kambuh pada kain dengan bantuan kertas karbon. Yang ke-13 ada pendedel, alat untuk membuka jahitan yang salah dan membersihkan benang yang menempel pada kain. Yang ke-14 ada jarum jahit itu ada dua, jarum tangan dan juga jarum mesin. Yang ke-15 ada benang, yaitu benang jahit yang warnanya sesuai dengan warna kain yang akan dijahit. Jadi untuk pendedel, jarum jahit, dan benang itu kalau kalian beli yang satu paket kayak yang di Miniso itu udah lengkap, cuman jarum jahitnya itu cuman jarum tangan aja deh. Kalau yang jarum buat mesin kayaknya kalian harus beli sendiri di toko Obras. Next, pentingnya tata rias dan tata busana dalam pertunjukan musik. Menurut Sudarsono 1978 halaman 34, secara umum warna kostum yang dipilih berdasarkan warna yang memiliki makna teatrikal dan sentuhan emosional. Mengenai pemilihan warna di dalam kostum sebaiknya dipilih sesuai dengan perpaduan antara warna tata rias, wajah, dan juga rambut agar terbentuk suatu kesatuan di dalam penampilan tokoh atau karakter yang akan dimunculkan. Karena itu kebanyakan artis-artis gitu dia lebih prefer buat pakai stylist ya, fashion stylist. Jadi biar disesuaikan juga dari rambut, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang kedua, kostum merupakan unsur pelengkap yang tidak kalah pentingnya untuk menunjang kreasi antara kostum, tata rias wajah, hiasan, dan aksesoris. Kostum yang pertama kali tampak membantu menggariskan karakternya, dan kostum tampak kemudian memperkuat kesan atau pengubahan menurut keperluan pemeran atau pemain. Jadi kostum itu yang pertama kali orang lihat, maksudnya dalam visualnya, pertama kali banget tuh orang pasti lihat kostumnya. Jadi langsung bisa ngembarin karakter. Jadi kostum itu bisa menggambarkan karakter dari diri seseorang, seperti itu. Next, kostum dan make up merupakan sesuatu yang berkaitan satu sama lain. Kostum dan make up adalah elemen secara fisik dan simbolik yang paling dekat dengan seseorang aktor dan karakternya, menurut F. Bellman 1977 halaman 268. Tata rias wajah adalah seni menggunakan bahan-bahan kosmetik untuk mewujudkan wajah peranan, menurut Harimawan 1988 halaman 134. Tata rias digunakan untuk membantu dandanan atau perubahan-perubahan pada para pemain hingga terbentuk dunia panggung dengan suasana yang kena dan wajar. Lalu rias panggung adalah riasan yang dipakai saat pementasan atau pertunjukan yang digunakan dan ditetapkan pada pementasan musik. Pemusik atau penyanyi memerlukan suatu riasan khusus agar terkesan lebih terlihat gorisan-gorisan wajah, terlihat jelas oleh cahaya layar dan lampu yang digunakan. Jadi untuk riasan panggung itu sendiri tuh berbeda sama riasan yang biasa digunakan buat misalkan wedding ataupun sehari-hari, karena kalau riasan panggung itu akan tertimpa cahaya juga pas waktu di panggung dan juga nyesuaiin juga karakter yang akan dibawakan. Jadi itu berbeda. Kalau kalian bisa browsing juga di internet atau kalian pas waktu ikut course juga diajarin tentang itu. Terima kasih banyak sudah menonton vlog saya tentang ini. Jangan lupa buat tetap subscribe, komen, like, dan juga share. Jangan lupa juga pencet tombol lonceng di sebelah tombol subscribe buat ngasih tahu kalau aku ngupload video baru. Jadi tetap subscribe ya guys, karena aku juga bakalan tetap ngupload video cover aku. Terima kasih buat kalian yang nonton and enjoy. Bye bye. See you.